Baik, selamat siang ibu-ibu. Ya, Bu. Kita mulai saja kegiatan hari ini ya. Sebelumnya, agar lebih bermakna lagi, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo dari ibu-ibu, siapa yang mewakili untuk berdoa? Silakan Ibu Laila. Oke, Ibu. Mari kita memulai materi pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Iya, terima kasih kepada Ibu Laila yang sudah memimpin doanya ya. Untuk ice breaking, ada yang ingin menyampaikan ice breakingnya? Iya, baik. Saya akan memberikan ice breaking ya, dengan cara mendengarkan instruksi yang saya buat ya. Ini ice breakingnya, kalau semut dia kecil ya, kecil. Kalau dia ular panjang, panjang ya, panjang. Kalau gajah dia besar ya. Kalau dia cacing sedang ya. Dengarkan instruksinya. Sama-sama kita. Ular panjang, semut kecil, gajah besar, cacing pendek sedang ya. Kemudian gajah besar, ular panjang. Iya. Terima kasih ibu-ibu sudah melakukan ice breaking. Baik, di sini kita akan lanjut ke sesi asesmen diagnostik ya. Tapi sebelumnya, pada materi yang lalu tentang ATP ada yang ditanyakan? Ibu Laila, Ibu Christine? Iya, silakan Ibu Laila. Apa yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan mengenai ATP? Kalau tentang ATP sudah jelas, Bu, sudah cukup. Udah cukup ya. Baik, ada lagi? Iya. Baik sekali. Jadi ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran ya. Dimana itu ada prinsip-prinsipnya seperti prinsip sederhana dan normatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, kemudian pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, serta adaptif dan fleksibel ya. Jadi itu 7 prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, kalau sudah dipahami kita lanjut. Tapi sebelum kita memasuki materi selanjutnya, izinkan saya untuk membagikan layar ya Ibu ya. Ya, Bu.
Sebentar ya ibu-ibu. Sudah kelihatan? Ibu-ibu? Belum, Bu. Belum kelihatan ya? PPT-nya belum kelihatan ya? Ya, belum, Bu. Iya, baik. Mungkin ini gangguan ya, Bu. Saya bacakan aja di sini ya, dari sini ya. Materi tentang asesmen diagnostik itu tujuannya mengetahui tujuan dan mampu menyusun asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian di sini asesmen diagnostik ini dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya, jadi ada dua. Kemudian kita buat kesepakatan kelas sebelumnya, yaitu hadir 10 menit sebelum kelas dimulai. Kemudian menyapa peserta lalu berdoa dan melakukan ice breaking. Aktif dalam forum. Raise hand saat akan berbicara dan menyalakan mikrofon pada saat berbicara. Berikutnya, menghargai saat teman berbicara dan yang lain semua mendengarkan. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Jadi, itu kesepakatan kelas yang harus kita ketahui ya. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya ya, tentang pembahasan materi asesmen diagnostik. Saya akan bagikan materinya. Terlihat ini, ibu-ibu? Belum terlihat ini. Iya. Baik, di sini ada dia asesmen diagnostik. Yang perlu kita pahami yaitu tujuan asesmen diagnostik. Apa itu tujuannya? Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen diagnostik ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif ini adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan ya, pendekatan kepada peserta didik. Jadi kita akan mengetahui latar belakang atau karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Itu tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik kognitif itu yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi ya dalam pembelajaran, apakah tercapai atau tidak siswa tadi dalam melakukan pembelajaran, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa.
memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Iya. Jadi karena karakter anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka kita akan memberikan klasifikasinya. Misalnya seperti di fase B itu untuk kelas 3 dan 4, misalnya anak yang di bawah rata-rata itu perlu adanya bimbingan dan pengawasan tersendiri. Sementara anak yang di atas rata-rata itu perlu dilakukan pengayaan, ya, diklasifikasikan sendiri. Jadi itu adalah tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Selanjutnya, asesmen diagnostik non kognitif ini ada tahapannya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian di dalam asesmen diagnostik non kognitif ini ada kegiatan persiapannya, yaitu berupa alat bantu, gambar-gambar yang mewakili emosi. Bisa juga dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini atau bagaimana perasaan kamu saat ini, dengan menunjukkan gambaran apakah dia merasa senang atau dia merasa sedih. Dengan belajar di rumah itu bisa kita lihat dari gambar-gambar berupa emosi yang ada pada anak. Ya, bisa juga dengan membuat daftar pertanyaan kunci mewakili aktivitas siswa. Selanjutnya, pada asesmen diagnostik kognitif ini ada strategi tanya jawab, yaitu pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, ya. Kemudian memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kemudian jika siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Baru kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya dengan memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Dan bisa kita itu menunggu siswa dalam menjawab itu, menunggu siswa beberapa saat, ya, tidak memaksakan. Kemudian bisa juga dalam pelaksanaan itu bukan hanya dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi bisa dalam bentuk bercerita, menulis ataupun menggambar, ya. Beda halnya dengan asesmen diagnostik kognitif. Ini dilakukan secara berkala, ya. Asesmen diagnostik kognitif ini dilakukan secara rutin. Bisa pada awal pembelajaran atau akhir pembelajaran dalam pembahasan suatu materi. Tahapannya sama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis tindak lanjut. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan kira-kira Ibu Laila mengenai materi ini? Ada, Bu. Iya, apa itu Ibu Laila? Bu. Ibu bertanya, Bu. Iya, baik Ibu, silahkan. Ini saya ingin mempertanyakan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, kan? Iya, Yaitu betul. diagnostik kognitif dan diagnostik kognitif. Iya. Pertanyaannya, Bu, apakah
apakah asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin? Iya, baik. Terima kasih Ibu Laila. Bagus sekali ya pertanyaannya. Iya, asesmen diagnostik kognitif itu dapat dilaksanakan secara rutin atau berkala, ya. Karena kegiatan asesmen diagnostik kognitif ini bisa dilakukan di awal atau di akhir pembelajaran. Jadi setiap kali kita melakukan pembelajaran, itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik kognitif ya untuk melihat perkembangan pencapaian pembelajaran pada anak ya. Nanti itu tahapan-tahapannya itu bisa Ibu lihat di modul ya. Baik Ibu. Bagaimana Ibu Laila? Ya, Bu, Ada jadi lagi? contohnya itu Contohnya, oh iya, baik. Contohnya itu bisa dilakukan dengan nanti ada kita untuk materi selanjutnya yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif, ya. Dimana keseringan kita pada saat sekarang ini yang sering kita lakukan itu asesmen sumatif yang dilakukan di akhir berupa misalnya seperti ulangan harian. Padahal yang perlu dititik beratkan di sini adalah asesmen formatif, ya Ibu. Karena dalam proses pembelajaran itu perlu dilakukan penilaian juga, bukan berarti penilaian itu di akhir pembelajaran saja. Jadi seperti itu Ibu Laila. untuk contoh penilaian di awal itu seperti apa ya, Bu? Seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah sudah memahami materi pelajaran kita hari ini anak-anak mengenai bangun datar? Secara tidak langsung kadang sebenarnya sudah kita lakukan sekarang ini, cuman itulah yang dikatakan dengan pertanyaan penilaian di awal. Nah, selama ini yang kita lakukan dengan cara evaluasi, itu namanya asesmen sumatif di akhir. Jadi seperti itu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu berlangsung, kita bisa melakukan asesmen diagnostik kognitif. Jadi seperti itu ya. Ibu Laila gimana? Bu, terima kasih, Bu. Baik, iya luar biasa sekali ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita bagi ke ruang diskusi ya, demonstrasi ya, per kelompoknya mendiskusikan cara penyusunan asesmen ya, baik kognitif maupun non kognitif. Jadi nanti berdasarkan kelompoknya menyusun asesmen kognitif dan non kognitif dan kognitif. Baik Bapak Ibu, karena waktu sebentar lagi saya akan menyimpulkan bahwa dalam asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ini perlu kita lakukan dalam pembelajaran. Jadi agar ketercapaian pembelajaran itu bisa maksimal. Ya, langkah-langkah penyusunannya itu nanti sudah ada. Nanti saya akan share formatnya ke grup ya, Ibu-ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Baik. Demikianlah materi hari ini. Baiklah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ataupun materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, selamat siang Ibu-ibu. Kita tutup ya. Untuk kegiatan selanjutnya asinkronus, boleh dipersilakan Ibu-ibu untuk meninggalkan ruang ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.